cara mengatasi sakit hati dan kecewa, selalu dihina dan dibully sama orang lain. Bagaimana menahan rasa sakit hati diputusin pacar saat lagi sayang-sayangnya? Yes, senang banget karena sekarang kita mau Q&A dan lebih senang lagi karena di samping saya ada Pendeta Gilbert Lumoindo. Hai Dad, welcome. Thank you. Jadi Dad, ini ada 3 pertanyaan dari anak-anak muda Dad. Pertanyaan yang pertama Dad, bagaimana cara mengatasi sakit hati dan kecewa, selalu dihina dan dibully sama orang lain? Biarin aja. Karena hidup kita kan nggak tergantung omongan orang. Dia itu kan membuli kita, dia itu kan omongin kita, dia sakitin hati kita. Karena dia juga bermasalah sama dirinya sendiri. Karena God itu pasti bau. Dan kalau God itu bau, jangan kita yang bermasalah. Aduh, God ini bau. Loh, kita menghindar, jangan dekat-dekat God itu gitu. Karena God itu bau gitu. Nah, orang yang luka misalnya akan melukai. Orang yang stres akan membuat orang lain stres gitu. Orang yang panik akan buat orang panik di sekitarnya. Nah, begitu juga orang yang nggak bisa menerima dirinya akan menyerang orang lain, akan menghina orang lain. Jadi ketika kita dihina, disakiti, dilukai, dibully gitu, itu tidak menceritakan siapa kita gitu. Itu menceritakan siapa mereka gitu. Keren banget Dad. Dan yang kedua Dad, pertanyaan yang kedua, bagaimana membuang sakit hati karena sering dimarahi orang tua dengan perkataan yang kotor dan menyakitkan? Yang pertama bisa jadi dia memang sayang kita, tapi bisa jadi yang kedua dia stres sama persoalan dia gitu. Kita lihat substansi masalahnya dulu gitu. Saya dimarahin kenapa? Saya malas, oh ya saya harus berubah. Saya terlalu banyak main game, oh ya saya harus berubah. Tetapi yang kedua bukan cuma substansi. Kadangkala memang yaitu pelampiasan aja gitu, dari kesel di kantor dilampiaskan gitu. Nah kalau itu kita ngerti, ya udahlah mama lagi stres, papa lagi stres, ya udah kita doain. Tapi yang ketiga ada lagi bukan substansinya, tetapi how-nya gitu, jadi caranya gitu, kata-katanya kasar, kata-katanya menyakitkan. Nah kembali kita tahu bahwa persoalannya is not me gitu, betul saya harus berubah, tetapi perkataannya dia itu persoalan dirinya sendiri gitu. Nah yang bisa kita doain dia supaya dia akhirnya sadar gitu, tapi kitanya harus membentengi diri gitu, jangan mau terindoktrinasi dengan pemikiran itu. Segala kutuk aku rubah, aku patahkan, aku imani berkat Tuhan turun dalam hidupku. Karena Alkitab kan bilang, kutuk tanpa alasan tidak akan turun dalam kehidupan seseorang. Keren tuh dia. Dan pertanyaan yang ketiga, Dad, bagaimana menahan rasa sakit hati diputusin pacar saat lagi sayang-sayangnya? Move on, cuman itu aja gitu. Karena apa? Karena kalau sayang kita sama dia tulus, lalu dia menolak, kan bukan kita yang rugi. Kan kita punya gold istilahnya, kita punya diamond. Kita mau tukar batu kali sama berlian. Nah, kalau dia tolak cinta kita, bukan kita yang rugi, dia yang rugi. Kalau dia putusin kita, bilang sama dia, bye. Pasti ada yang Tuhan kirim untuk layak menerima berlian ini. Sementara biarkan dia sama batu kalinya dia, kan batu karangnya dia gitu. Nah gitu. Dan yang terakhir Dad, kan Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu bagaimana Dad relevansinya kepada anak-anak muda zaman sekarang? Nah anak muda sekarang kan yang dia jaga kebanyakan mukanya gitu kan, terus muka di apa tuh diapain lah segala macem lah, pakai krem lah, pakai apa gitu. Terus yang dia jaga biasanya namanya, oh gila nama gue dijelek-jelekin gitu. Tapi semuanya itu perlu sih gitu, tapi yang paling penting tetap jaga hati. Jaga hati kita jangan ada luka misalnya, jaga hati kita jangan ada dendam, jangan ada iri, jangan ada kepahitan gitu, jangan ada kecewa gitu. Karena apapun yang kita jalani hari ini itu cerminan dari hati kita. Kalau hati kita penuh sukacita, mau diomongin orang, mau difitnah orang, ya kita bersukacita. Kalau hati kita penuh iman, mau ada masalah apapun kita tak percaya, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Kalau hati kita tuh penuh pengharapan, situasi apapun kita menjadi orang-orang yang semangat. Kalau hati kita penuh kasih, meskipun dilukai, disakiti, dihina, dibully, kita tetap mengasihi. Sama seperti Yesus yang naikkan doa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hidup yang paling enak kalau hati kita bersih, hati kita damai, hati kita penuh iman, hati kita penuh sukacita. Begitu bos. Thank you Dad, terima kasih.